Kalau setahu saya singkir sengkolo itu, jadi singkir itu kayak menyingkirkan atau membuang. Sengkolo itu kayak Marabaya ya seperti ya marabaya itu Mas. Nah jadi setelah saya mendapatkan mimpi itu kan saya juga sedikit saya pelajari apa sih arti-arti kata-kata ini kan. Ya, nah mungkin kita cari tempatnya dulu. Kalau misalkan nanti kita nemu pohon besar ya saya melakukan ini yang ngalong gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak nemu pohon yang besar ya ini singkir sengkolo. Iya, sengkolo. Iya. Ya udah, ya. Tidak mampu ya Mas, tidak kuat ini Mas. Pohonnya kecil loh Mas, kurang gede nih. Mas Yanto ini udah ini loh, agak gemukan loh. Apa yang bilang? Bisa kayaknya ini kerangnya enggak bisa enggak ya? Astagfirullahaladzim. Siapa ini Mas? Mas, Apa tujuan Anda? Assalamualaikum. Tak perlu ucapkan salam. Ya, kamu nggak mau salam? Ya, nggak apa-apa lah. Tujuan saya ke sini. Ya, apa yang kalian cari? Tujuan saya ke sini ingin mencari tempat untuk melakukan tapa. Ya, Apa? kita ingin melakukan 3 tapa. Yang pertama, tapa kungkum. Terus yang kedua, tapa ngalong. Yang ketiga, tapa singkir sengkolo. Lah, kita ingin mencari tempat yang kita yakini tempat itu tidak diganggu baik manusia maupun makhluk sejenis. Nah, Apa harus di tempat ini? ya karena saya berpikirnya tempat ini tuh sepi, sunyi, jadi kita bisa fokus untuk Lihatlah, di luar sana masih banyak tempat-tempat. ya seperti yang ada di mimpi saya itu tempatnya ya seperti yang di belakang ini. Nah tuh, apa kamu penunggu sini? Ya, saya penunggu sini. Kalau boleh tahu kamu siapa? Tak perlu kau tahu siapa namaku. Nggak punya nama? Lalu apa yang kalian cari untuk arah ke sana? Saya mencari tempat. Jika kita menemukan ada pohon besar, ya nanti itu kita gunakan untuk tapa ngalong. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada pohon yang sekiranya mampu untuk menunjang berat badan saya, ya saya melakukan tapa yang terakhir, tapa singkir sengkolo. Apa kamu tahu? Singkir sengkolo. Ya. Lihat, Kenapa? sudah ada sengkolo. Ada. Mana? Katanya udah ada yang mana Mas? Mana? Jadi tadi ada salah satu makhluk yang merasuki raga Mas Parjo, dan dia itu lebih ke kayak asli penunggu sini, dan dia menanyakan tujuan kita itu apa sini. Sudah saya jelaskan, dan apa yang mau kita lakukan ternyata udah ada yang menunggu. Nah, salah satu sengkolonya itu udah ada di sekitaran sini. Cuman saya tuh. Mana Mas? Astagfirullah. Iya Mas. Kelihatan Kelihatan samar-samar ya. samar-samar ya? Iya. Oh, tuh salah satu sengkolonya tuh. Oh, ini yang dimaksud sosok Iya. yang rasukin raga saya tadi. Iya bener. Nah tuh. Kemudian kita coba deketin Mas. Bisa kali ya nanti ya? Bisa Mas.
Oh iya itu mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Hati-hati mas. Ya, saya minta maaf jika saya dan teman saya itu mengganggu. Tapi kita mau izin, kita mau melakukan apa? Nah, enggak. Jadi kita enggak akan mengusik makhluk-makhluk yang ada di sini, enggak. Iya. Kita hanya izin untuk tapa. Kalau misalkan diperkenankan dibolehkan ya, kita akan menempati tempat ini hanya untuk beberapa jam. Enggak boleh. Kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Tidak, kita tidak akan mengotori tempat ini. Ya mungkin kan karena banyaknya rumput-rumputan liar kayak gini kan saking lamanya udah nggak Kotor kayak gini. gini. Nggak ada yang merawat sama Iya. Ya, kita izin. Kita janji nggak akan mengotori, nggak akan mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan kalau bisa, makhluk sepertimu jangan ganggu kita juga. Iya. Niat kita baik loh. Gimana? Jadi kita bilang izin pada kamu. Mas, hati-hati mas. Mas, Nah kayak gitu loh. Kita jangan ngomong baik-baik loh sama kamu. Kamu malah nyerang-nyerang kayak gitu. Ya, Disabarin kalau kayak gitu dengan kamu. kita ini, komunikasi kita itu bisa. Iya. Ya, saya menghormati keberadaanmu di sini, tapi kamu beserta makhluk-makhluk yang lain juga harus menghargai kita bahwasanya kedatangan kita pun baik-baik. Ya, kita tidak mengusik, tidak mengganggu, tidak mengotori, bahkan tidak merusak. Iya. Apapun yang ada di sini kita itu nggak merusak. Jadi, mas, hati-hati mas. Mas, mendingan kita lawan mas. Kamu bisa dibilangin ya. Kita jangan ngomong baik-baik sama kamu loh. Kita sudah sabar ngadepin kamu. Malah kamu nyerang-nyerang kayak gitu. saya tidak ingin menghabiskan tenaga saya untuk ini mas tak pegangin mas, Udah, Oh, iya. tenaga saya untuk kita ngomong baik-baik aja. makhluk ini. Soalnya saya nanti masih melakukan tapa. Iya. Coba Mas Agus sama Mas Parjo hadepin lah. Baik, Kita baik. udah ngomong baik-baik. Ya kita cuma melakukan apa untuk teman kita ini. Kenapa kamu malah menyerang kita? Iya. Apa salah? Kita ini hidup di sini, dampingan. Tapi malah kamu kayak gitu teman. Iya, dia itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah mengotori tempat ini. Tapi kita tidak. Iya. Kita izin loh sama kamu. Ini kita baik. Cuma berbagi Oke, tempat. ini Mas Parjo sama Mas Agus sedang menghadapi makhluk ini. Kamu malah menyerang. Saya bisa saja menghadapi ini, hanya saja saya tidak mau membuang tenaga saya karena Kenapa? saya masih mempunyai misi yang lain. Apalagi kita harus melakukan apa? Kita udah ngomong baik-baik. Masa saya harus ngomong kamu percuma lah. Kita udah sabar. Kamu nggak bisa dibilangin. Ya, kita singkirin aja ya. Ya singkirin aja lah, singkirin aja. Hati-hati mas. Kemana? Wah jauh. Jauh mas. Nah, saya Kita baik loh. melihat di sini ada tempat, nggak tahu ini tempat untuk apa dulunya. Apa kolam renang apa ya? Coba kita masuk ya. Coba mas. Oh, ada ular nggak? Coba dicek. Aman nggak mas? Ini bagus ini mas.
Gimana? Saya bisa melakukan apa untuk singkir sentolonya Di sini saja ya mas. dan seperti tadi mungkin Iya. saya minta tolong banget ini Mas Agus sama Mas Parjo untuk melindungi saya Iya mas. ya. Yang saya harapkan malam ini saya bisa menyelesaikan semua tapa ini lah, biar nanti gini Mas Parjo, kalau misalkan saya udah menguasai ilmunya itu semua, saya ingin mencari dukun yang kemarin itu tuh sudah menipu banyak manusia Mas, dan bahkan manusia itu menjadi korban. Korban apa itu? Ya kayak kekebalan itu kan. Oh, yang dimaksud Mas Yanto. Iya, dia Sosok yang praktekin menggantung itu. Gantung diri loh mas. gantung diri sampai mati Mas. Yang kita ceritakan kemarin loh mas. Iya, Sampai segitunya ya dia menipu orang-orang ya. itu bayar 5 juta ya. Setelah itu dia diarahkan gurunya itu yang dukunnya itu mengatakan kamu harus tapa di dalam gua. Di situ ya didampingi sama orang itu. Nah, udah didampingi, nggak taunya ilmunya nggak tahu, entah yang orangnya itu nggak menguasai ilmunya atau dukunnya itu memang hanya menipu dan untuk mencari uang. Saya pun juga nggak tahu. Nggak tahu ya mas. Tapi yang anehnya, waktu saya menuju tempat atau lokasi yang dukunnya itu, saya tuh diserang hujan api. Iya. Di situ ada makhluk yang berjubah merah, Mas. Jubah merah yang kemarin. Dan dia juga mengatakan tempat ini adalah tempat majikan saya. Berarti kan memang dukun ini mempunyai ilmu, Iya mas. tetapi korbannya meninggal itu karena mungkin dia nggak bisa menguasai ilmunya. Iya. Nah itu mau saya kuat Mas. Iya, itu Makanya- harus Mas itu Mas. Makanya Daripada saya lebih banyak memakan korban. iya, makanya saya ingin ngasah ilmu saya dulu, nanti ketika udah cukup baru kita gerbek sana. Nanti kalau misalkan Mas Parjo ada waktu luang ya ikut saya, tapi Iya, kalau baik, misalkan Mas. nggak bisa ya nanti saya sama Mas Agus nggak apa-apa. Oke siap. Ya selama